Halo semua, selamat datang di Paham Manajemen episode 5. Jadi video kali ini gue mau ngebahas soal U-Track untuk pemula. Optimalkan alur kerja tim dengan modern project management tool. Nah, spesifik di video ini gue pengen ngebahas soal kenapa sih di zaman modern ini kita harus menggunakan project management tool untuk bekerja, apa aja untungnya dan fitur apa aja yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, jadi yang buat penasaran, kita langsung aja ke videonya ya. Oke, sebelum kita masuk videonya, mungkin pertama perkenalan dulu. Nama gue adalah Agun Sundoro. Gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Di situ ada website gue juga di agunsundoro.com. Di dalamnya ada sosial media gue juga. Ya mungkin kalau mau kenalan, sharing, dan kolaborasi bisa lewat situ. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang bernama Paham Manajemen. Di mana playlist ini ngebahas soal konsep-konsep manajemen supaya kita bisa lebih produktif dan efisien saat bekerja. Linknya gue taruh di playlist di bawah. Terus bisa follow up kalau misalnya tertarik sama topik-topik ini, ikutin playlist di situ gitu. Terus gue encourage teman-teman juga yang belum subscribe dulu guys biar gue tambah semangat bikin videonya, oke? Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, mungkin gue start dulu seperti biasa dari definisinya ya. Apa itu project management tool? Oke, ini ada penjelasannya. A project management tool is a software application or platform designed to help individual teams plan, organize, track, and execute project effectively. Oke, so keywordnya adalah help, membantu individuals dan tim untuk melakukan perencanaan, mengorganisasi, melakukan pelacakan, dan juga mengeksekusi project secara efektif. Itu yang dimaksud dengan project management tool gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kita itu biasanya melakukan distribusi task. Sebagai contoh aja, kalau kita mau membangun suatu rumah, biasanya kan ada mandornya nih. Dan mandornya tuh biasanya teriak-teriak, lu nanti siang kerjain ini ya, nanti sore lu kerjain ini ya, lu begini ya, teriak-teriak tuh mandornya, bisa lu salah, lu begini ya gitu. Jadi proses distribusi task dilakukan secara langsung gitu. Nah, kalau di zaman modern seperti sekarang itu, hal kayak gitu tuh udah mulai nggak bisa lagi diikuti gitu. Apalagi sebenarnya sih gue masih cukup lucu ya, masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih mengadopsi model kayak begini ya, teriak-teriak atau memberikan task secara langsung kayak gitu. Nah, cuman perbedaannya adalah kalau zaman dulu di teriak-teriaknya secara langsung, tapi sekarang teriak-teriaknya ada teriak-teriak digital gitu. Jadi mereka biasanya teriak-teriak di WhatsApp group, di Telegram group, atau juga melakukan teriak-teriak tuh di DM gitu ya. Biasanya mereka kayak gitu. Nah, ya kalau misalnya menurut gue caranya adalah kalau misalnya kita tetap melakukan kayak gitu, ya pekerjaan kita sudah sangat zaman dulu banget gitu. Kita tidak untuk suatu perusahaan yang sekarang sudah sangat amat modern, udah canggih banget, sekarang teknologi udah ada di mana-mana, kita masih pakai cara kerja seperti itu, kita ketinggalan gitu. Makanya muncullah project management tool yang mungkin bisa ngebantu kita untuk bisa melakukan tadi ya, plan, organize, track, and execute project effectively. Ada beberapa vendor yang mungkin terkenal ya dan populer untuk project management tools ini yang menyediakan project management tool ini. Yang pertama ada monday.com, ada Trello, ada GitLab, GitHub, ada Jira, dan ada juga U-Track. Nah, kebetulan video ini gue ngebahasnya soal U-Track aja. U-Track aja karena U-Track ini yang gue biasanya pakai sehari-hari di kantor gitu. Jadi ya supaya gue lebih gampang juga gitu, karena kalau misalnya gue ngejelasin yang lain kan gue nggak pakai gitu, jadi biar lebih enak gue ngejelasinnya U-Track aja gitu. Kurang lebih sih fitur-fiturnya sama aja kayak gitu juga, sama aja sih, cuman tapi menurut gue sih di antara yang lain sih U-Track sih menurut gue salah satu project management tool yang paling lengkap gitu. Nanti gue ceritain deh, gue akan kasih lihat deh fitur-fiturnya yang ada di U-Track itu apa aja gitu. Nah, mungkin ini gue jelasin juga ada beberapa key feature project management tool. Typically include, yang pertama adalah task management ya, yang itu udah pasti untuk melakukan manajemen task atau ya memanage task ya. Tools for creating, assigning, prioritizing, and tracking tasks and subtasks throughout the project life cycle. Jadi tugasnya project management tools ini adalah untuk bisa itu tadi memberikan, untuk membuat suatu task, mengassign task tersebut ke seseorang, memprioritaskan suatu task. Misalnya task pertama
kita bikin task 1, task 2, terus tiba-tiba task 2 ini tuh prioritasnya berubah jadi urgent gitu. Kita bisa naikin prioritasnya jadi duluan kayak gitu-gitu. Terus juga melakukan tracking. Jadi task tersebut kemudian bisa kita track dengan cara lebih mudah dengan menggunakan nanti ya ada agile board namanya. Nah, kayak gitu sih throughout the project life cycle. Jadi selama project itu berlangsung kita bisa melakukan ini semua. Jadi again, track digital tuh udah nggak zaman bos. Sekarang kita udah bisa pakai project management tools kayak begini gitu. Jadi udah cukup keren lah sekarang kayak gitu ya. Udah cukup mudah gitu. Jadi cara-cara kuno kita harus mulai bergerak ke arah yang lebih benar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah scheduling, udah pasti ya. Terus for creating project schedule, timeline, and Gantt chart full visualize project milestone, dependency, and deadline. Ini untuk masalah planning lah, untuk bikin scheduling. Yang ketiga adalah collaborations. Feature for team collaboration including file sharing, document management, discussion forums, and real-time messaging. Biasanya kalau di dalam suatu project management tool ini kan kita nanti bikin task ya, atau issues atau whatever you name it gitu ya. Nah, itu kita dalam satu task atau issue itu kita bisa berkolaborasi dengan cara misalnya ngupload file, dokumen, mengupload video ke situ, video instruction video, mengupload feedback video, atau melakukan diskusi di task tersebut atau di issues tersebut. Itu bisa gitu. Jadi lebih enak gitu. Kadang kan kalau apalagi yang gue bilang kan track digital di dalam WhatsApp atau Telegram group. Misalnya ada satu task tertentu yang dikasihin sama bos. Terus bosnya nanya, nih progresnya udah sampai mana bla bla bla. Aduh, pusing banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan project management tool ini udah enak banget gitu. Nanti tinggal kasih bos linknya untuk tasknya. Nanti dia bisa berkomentar di situ. Jadi kayak gitu. Untuk melakukan kolaborasi, project management tool gampang banget, enak banget gitu ya. Terus habis itu juga resource management, tools for allocating and managing project resources such as team member, equipment, and materials. Again, kalau misalnya kita melakukan eksekusi suatu project kan kita pasti ngomongin soal masalah sumber daya. Nggak cuma sumber daya manusia aja, tapi ada equipment, materials, dan segala macam. Dan itu bisa diefektifkan dengan menggunakan project management tools ini gitu. Yang kelima ada reporting and analytics. Ya, kayaknya gue nggak perlu ngejelasin ya. Pasti ini kebutuhan soal manajemen di mana mereka pengen tahu tuh gimana caranya project state-nya tuh udah sampai mana, itu bisa kelihatan dengan menggunakan U-Track ini gitu. Nah, terus abis itu lanjut lagi, kemudian ada konsep ya, yang kalau misalnya kita mau bermigrasi dari cara lama, yaitu workflow pekerjaan yang lama yang gue bilang tadi, yaitu track digital. Kemudian kita pengen bergeser ke arah yang lebih modern, kita harus tahu yang namanya konsep soal Agile board. Agile board, also known as Agile task board or Agile project board, are visual management tools used in Agile project management methodologies such as Scrum and Kanban. This board provide a visual representations of the work being done by the Agile team and help track the progress of the task throughout the project life cycle. Gampangnya gini. Tadi kan gue udah jelasin ya fungsi-fungsi dari project management tool, yaitu untuk membuat, mengassign, memprioritaskan, dan men-track issues. Nah, cara yang paling sederhana untuk bisa melakukan ini semua atau melakukan task management adalah dengan menggunakan Agile board. Jadi Agile board ini seperti sesuai deskriptifnya adalah visual representasi dari task itu sendiri. Nah, jadi di dalam Agile board itu biasanya ada kolom-kolomnya dan ada baris-barisnya. Kolom-kolomnya dan baris-barisnya ini nanti kita bisa sesuaikan berdasarkan kebutuhannya kita. Apakah kita mau berdasarkan prioritas, apakah kita mau berdasarkan state, kayak gini ya, ada to do, in progress, dan segala macam. Itu semua bisa dilakukan kayak gitu. Itulah yang dimaksud dengan Agile board. Dengan cara kita memvisualisasikan task ke dalam suatu visual representasi, yaitu board kayak gini, misalnya ada to do, in progress, dan bla bla bla, pekerjaan kita akan jadi lebih mudah gitu, dan kita akan bisa lebih mudah saat again tadi membuat, mengassign, memprioritaskan suatu pekerjaan bisa jadi lebih mudah. Nanti gue akan kasih contohnya ya, mungkin lebih konkretnya. Nah, biasanya kalau zaman dulu lagi sebelum project management tool ini kemudian pada bermunculan, biasanya kita menggunakan sticky note kayak gini nih. Jadi ada board yang gede terus ditulis kayak gitu, terus kita pakai sticky note gitu. Ini pekerjaan yang ini udah selesai, yang ini udah selesai gitu. Tapi sekarang
project management tool yang digital sekarang udah makin masif dan udah makin keren-keren fungsinya, jadi mungkin sudah bergeser, udah nggak pakai yang physical lagi kayak gini, kayak gitu. Nah, beberapa fitur di Agile Board yaitu memberikan yang pertama adalah visual workflow. Agile Board typically consists of column representing different stages of workflow such as to do, in progress, and done. Sorry. Kayak gue bilang tadi, jadi kalau misalnya di Agile Board itu bisa consist of column or row. Biasanya itu column itu merepresentasikan suatu state, ya, state dari suatu pekerjaan. Misalnya to do artinya baru mau dikerjain, yang harus dikerjakan. In progress sedang dikerjakan. Done misalnya udah selesai. Atau mungkin ada beberapa diantaranya lagi, misalnya to be discussed, sedang didiskusikan gitu sama klien atau menunggu klien feedback dan segala macam. Atau verified kalau misalnya software management, misalnya setelah dia melakukan software development, misalnya setelah selesai itu terus abis itu dicek dulu codingnya apa benar, apa software sudah benar segala macam, baru kemudian biasanya pindah ke verified gitu. Kalau atau confirm biasanya kalau misalnya task yang dikerjakan udah benar-benar selesai gitu, atau sudah dicek sama manajernya kayak gitu sih. Jadi dengan begitu, dengan menggunakan visual representatif seperti Agile Board ini, pekerjaan kita jadi bisa lebih mudah. Itu yang pertama, memberikan visual workflow. Yang kedua, agen task management lagi. Tadi gue udah bahas ya, jadi lebih mudah. Yang ketiga adalah real time collaborations dengan tadi menggunakan tadi tas-tas digital kayak gitu. Kita bisa melakukan commenting, nambahin dokumen segala macam. Nih, promote collaboration communication among team member by providing shared space to coordinate task and shared update gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Nah, dengan menggunakan Agile Board ini, kita bisa mengeradicate atau menghilangkan secara total teriak-teriak digital gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Agile Board ini, kita bisa tinggal bilang sama bos kita, pekerjaan yang ini udah sampai mana? Oh iya bos bisa lihat aja nih Agile Board-nya kita. Gitu ya. Nanti bosnya tinggal bisa ngelihat, nanti gue akan kasih lihat ya bentuk Agile Board tuh kayak apa. Tapi kurang lebih anggapannya kita memvisualisasikannya kayak gini gitu. Nanti bosnya ngelihat, oh pekerjaannya udah sampai mana? Sampai sini bos, ini udah ada di sini. Nanti bosnya nanya lagi gitu kan. Jadi itulah caranya menurut gue ya, caranya untuk bisa mentransformasi suatu perusahaan yang tadinya jadul banget gitu misalnya, kemudian bisa berubah jadi agak sedikit lebih modern kayak gitu. Caranya kayak gitu ya. Jadi setiap kali bosnya nanya, ini udah state-nya udah sampai mana? Lempar ke Agile Board. Ada tasnya sampai state, kecuali itu yang gue lakukan dulu gitu Pak saat gue kerja. Bosnya rese gitu kan, bosnya jadul, masih kayak apaan? Bosnya tuh oldies banget gitu ya, kayak gaptek. Nah gue bisa, Gung ini kerjanya kayak gini-gini udah sampai mana, gue kirimin aja gitu kan Agile Board ini, bos buka aja link ini. Terus nanti dia buka, oh ini udah sampai sini ya, oh ya udah oke, sip gitu. Yang ini udah sampai mana, gue lihat aja di Agile Board udah ada kayak gitu. Jadi gue terus lempar dia ke Agile Board, lama-lama kan dia bosan nanyain kan, akhirnya dia lama-lama ngeliatin Agile Board-nya kayak gitu. Nah kemudian akhirnya perusahaan bisa bertransformasi. Lagian gue juga masih agak bingung gitu, kenapa ya masih ada aja perusahaan-perusahaan yang nggak pakai project management tools ini. Gue juga masih bingung, masih demen aja gitu teriak-teriak digital, tapi it is what it is. Kita tidak bisa merubah sesuatu yang tidak bisa dirubah gitu ya, biarkan saja. Oke, so itulah yang dimaksud dengan Agile Board. Oke. Nah terus berdasarkan tadi yang gue bilang tadi juga, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang U-Track aja. Kenapa? Karena kalau misalnya gue bahas semua project management tools akan terlalu banyak, dan gue juga di kantor biasanya pakai U-Track doang. Jadi ya akan lebih mudah gue ngejelasin karena biasanya ini adalah software atau tools yang gue pakai sehari-hari untuk bisa melakukan manajemen task gitu di kantor gitu ya. Nah jadi mungkin again kita start lagi dari definisi. U-Track is a versatile issue tracking and project management tool developed by JetBrains. Nah jadi perusahaannya namanya JetBrains. Nah it is designed to help team manage their tasks, projects, and workflow efficiently. Oke, perusahaannya namanya JetBrains. Nah, U-Track ini memberikan banyak-banyak fitur ya, jadi mulai issues management, ada Agile Board, reports, terus ada project, knowledge base, banyak deh pokoknya. Nah, ada beberapa key features-nya ini yang cukup utama yang mesti kita tahu menurut gue ya, kalau misalnya kita mau menggunakan U-Track. Yang pertama adalah issue tracking. U-Track allow team to create, update,
track issues or tasks throughout their life cycle. User can define custom field, tags, and workflow to organize and manage issues effectively. Jadi sebenarnya kayak gini, sama aja. Ada yang sebutnya itu issue, ada yang nyebutnya itu task atau pekerjaan, ada yang nyebutnya apaan sih, story gitu, user story. Ya bodo amat deh gitu deh. Pokoknya sama aja, intinya itu aja, pekerjaan aja gitu ya. Jadi untuk bisa melakukan tracking suatu isu atau suatu pekerjaan, itu yang pertama. Yang kedua adalah Agile Project Management. You track support Agile methodologies such as Scrum and Kanban. Oke, gua nggak akan ngebahas ini dua karena akan terlalu banyak lagi turunannya. Oke. Jadi gue akan ngebahas soal Agile Project Management aja. It provides tools for managing sprints, backlog, user stories, and tasks, as well as a burn down chart and velocity tracking. Itu ya fungsinya, oke. Mau lebih dalam nanti gue bikin video lagi deh ya, karena biar nggak panjang-panjang, oke. Yang ketiga adalah customizable workflow. U-Tracks offer customizable workflow that enables team to automate their processes and adapt the tools to their specific needs. Ya, customizable workflow. Jadi kita bisa ngerubah-ngerubah gitu ya. Dari kolomnya bisa dirubah, dari row atau barisnya bisa dibikin swim lane namanya. Kalau gua nggak salah namanya swim lane untuk bisa memprioritaskan suatu task. Nah kayak gitu-gitu. Terus habis itu ada collaboration tools juga. U-Track provide collaboration features such as commenting yang tadi gue bilang tadi, mentions, attachment, notification, dan bla bla bla. Itu umum sih. Jadi kalau misalnya project management tool biasanya ada fitur-fitur kayak gitu. Nah itu yang dimaksud dengan U-Track. Lalu kemudian bentuknya U-Track kayak apa sih? Nah jadi ini ya U-Track. Jadi issues atau tasknya tuh biasanya bentuknya kayak gini. Jadi di halaman utama U-Track itu nanti kita akan disuguhkan dengan yang bentuk issues gitu atau task pekerjaan ya. Nanti kita bisa lihat di sini dan kita bisa memfilter. Kita pengen lihat suatu task itu berdasarkan apa. Misalnya contohnya berdasarkan hashtag tertentu gitu ya. Project yang mana kayak gitu-gitu itu bisa kita cari di issues ini ya. Kayak gitu. Nah, jadi again, udah jadul deh teriak-teriak digital gitu ya. Pekerjaan yang kayak masih dikasihin satu-satu, lu ngerjain ini gitu itu udah nggak zaman kayak gitu-gitu kan. Jadi biasanya kita pakai issues ini untuk membuat tas-tasnya, mengorganisasi tas-tasnya melalui project, melalui tag, hashtag, ya macam-macam lah lewat sini gitu. Ini yang pertama, fitur yang pertama yang paling powerful dari U-Track itu adalah issues ini. Dan kita fungsi search-nya juga powerful banget ya, keren banget. Nanti gua akan kasih lihat. Jadi kayak gitu. Yang kedua adalah yang tadi gue dijelasin semua, Agile Board kurang lebih bentuknya kayak gini. Dia ada kolom-kolomnya, di mana kolom-kolomnya ini biasanya merepresentasikan suatu state atau status dari task tersebut. Misalnya open atau submitted atau to do biasanya. Itu adalah suatu state di mana pekerjaan itu tuh baru saja dibuat. Biasanya tuh masuknya ke dalam sini. In progress artinya kita baru mulai mengerjakan task tersebut. Dan ya tadi gue bilang kan berarti udah selesai kayak gitu. Dan mungkin ada kolom-kolom tambahan lagi, kita bisa rubah itu bersesuaian dengan kebutuhan kita, kebutuhan perusahaan kita gitu. Nah nanti juga kita bisa bikin swim lane atau based on row kayak gitu-gitu. Itu nanti kita bisa desain based on misalnya prioritas. Misalnya ada satu task tertentu, misalnya ini ya, tasknya CSS strip 20 report types. Ternyata task ini tuh prioritasnya lebih tinggi dibandingin prepare an agile board misalnya yang ini. Nanti task yang ini bisa dinaikin ke atas sehingga task ini kemudian bisa dikerjakan duluan dibandingin sama pekerjaan yang ini. Again, powerful banget kan, udah nggak zaman kan teriak-teriak digital. Inilah yang dimaksud dengan U-Track kayak gitu, atau modern project management tool kayak gitu ya. Lalu kemudian U-Track juga punya dashboard, di mana dashboard ini bisa digunakan oleh manajemen maupun personal untuk bisa membuat laporan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau di kantor gue nggak pakai gini-ginian sih. Biasanya kita melakukan laporan tuh cuman ngelihat based on issues number-nya aja. Ya ini cuman apa ya? Kayak gimmicknya aja lah. Jadi lo bisa bikin dashboard ini untuk kebutuhan misalnya manajemen dan segala macam kalau mau ngeliat atau melakukan pelaporan kayak gitu-gitu sih. Jadi kurang lebih bentuknya U-Track tuh kayak gini ya gitu. Nah terus ada beberapa fitur lainnya juga di U-Track. Memang fiturnya tuh cukup banyak juga menurut gue sih dibandingin sama project management tools lain. U-Track yang paling gila sih menurut gue, banyak banget itu fitur-fiturnya. Yang pertama lainnya adalah charting, ini ada burn down chart segala macam, kita bisa melakukan query segala macam di sini. Lalu selanjutnya di sini ada Gantt chart untuk melakukan sistem planning.
atau project planning dan segala macam. Ada juga ini apa nih? Ada ini Gantt chart ya. Ini ada scheduling, ada kecil banget ya. Oh ini ada ya Gantt chart, ini time kayaknya si time ya. Time tracking, ada knowledge base. Wah, ada gila banyak banget deh fitur-fitur yang mungkin gua nggak akan bisa cover ini semua dalam satu video kayak gini ya. Cuman kalau pengen baca lagi lebih dalam soal U-Track, nanti gua akan taruh link di deskripsi di bawah, bisa lihat lagi. Terus kerennya juga U-Track itu ada mobile apps-nya. Jadi kalau misalnya kita udah pakai U-Track, kita bisa tinggal install mobile apps-nya, terus kita bisa ya udah lihat state pekerjaannya tuh udah sampai mana aja. Di dalam mobile app-nya ini ada seperti biasa ini issues-nya ya, kalau kita mau cari issues-nya, ada juga agile board-nya, ada notifikasi. Nah ini gue lupa nih apaan nih, kalau ini settings ya. Ini kayaknya knowledge base deh. Nah ini settings, jadi kalau misalnya mau setting account, server dan segala macam itu bisa ke sini. Kayak gitu sih kurang lebih gambaran U-Track. Nah sekarang kita langsung aja hands on U-Track ya. Nah jadi ini U-Track. Bentuknya kurang lebih gini. Nah dia itu dibuat oleh JetBrains. Oke, perusahaannya adalah namanya JetBrains. Oke, bisa bisa dibuka melalui jetbrains.com. Nah tampilan websitenya kayak gini. Lalu kemudian bisa kita masuk ke Team Tools. Nah di sini ada U-Track. Nah inilah ya U-Track. Nah ini ada gambar-gambar segala macam, terus ada promotional videonya dan segala macam. Terus di sini kalau mau pengen tahu lebih dalam soal U-Track bisa lihat-lihat di sini lah ya gitu. Nah terus kemudian setelah itu gue akan demoin U-Track yang secara langsung ya. Ini gue udah install demonya di komputer gue. Nah udah sorry. Sorry guys, bersin. Oke. Nah, jadi yang seperti gue bilang, yang gue kasih lihat di slide, jadi U-Track ini kemudian bentuknya adalah kayak gini. Nah, ini kebetulan U-Track yang versi terbaru ya. Jadi kalau kita install atau kita menggunakan U-Track itu sekarang ada opsinya nih. Jadi opsinya di sini kita bisa klik appearance. Di sini ada U-Track Lite. Yang gue pakai ini adalah versi terbarunya, artinya UI yang paling update yaitu U-Track Lite. Tapi kalau misalnya kita lebih suka pakai yang tampilan klasik, kita bisa juga ganti ini jadi tampilan klasik yang jadul, yang gue kasih lihat di slide bentuknya kayak gitu. Nah gue sih biasanya pakainya yang jadul karena gue lebih seneng pakai yang jadul, lebih sederhana dibandingin pakai yang model baru. Tapi kan itu preferensi orang-orang gitu. Tapi kalau lu sukanya pakai yang baru, U-Track Lite bisa diganti. Terus juga masalah appearance bisa diganti juga jadi dark mode dan macam-macam lah ya. Di sini appearance tinggal ganti-ganti aja gitu. Nah, untuk kebutuhan video demo ini ya gue pakainya yang jadul aja ya biar lebih cepat gitu kan, lebih enteng. Terus juga ya yang jadul gue lebih familiar gitu. Gue sudah tua jadi gue lebih seneng yang jadul-jadul daripada yang baru-baru gitu. Oke, so pertama, ketika kita pertama kali login di U-Track, kemudian kita akan disuguhkan dengan bentuk tampilan issues ini yang gue bilang tadi ya. Jadi di sebelah sini ada issues page ya, halaman issues. Dimana di sini isinya adalah list of save atau list of recommended search. Maksudnya gimana? Jadi gini, ini misalnya kita bikin project bla 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 banyak. Nanti kita bisa ngelihat project-projectnya di sini. Misalnya kita klik demo project, dia akan memfilter berdasarkan issues atau tas mana aja yang berkorelasi dengan project ini kayak gitu. Kalau kita ngeklik project. Lalu ada save search kalau kita mau melakukan search search suatu tas yang agak sedikit kompleks, lalu kita simpan pencarian tersebut ke dalam search. Nanti kita bisa klik ini untuk melakukan save gitu. Nah, terus nanti dia akan muncul di save search kayak gini, itu nanti akan muncul di sini. Misal contohnya adalah commented by me gitu. Nah, nanti dia akan muncul gini ya. Assigned to me gitu atau reported by me kayak gini nanti bisa muncul di sini. Kalau kita melakukan complex search terus simpan nanti akan di sini. Yang sebelah sini adalah fungsinya untuk melakukan save search kayak gitu. Atau recommended search based on projects dan juga ada ini text. Kita bisa juga bikin text.
Nah, kayak gini-gini nih. The list displays all the issues that you have permission to view, track, use filters and queries, bla bla bla, search context. Ini search context, save search, data export. Nah, ini banyak nih, ada help tips juga ya. Pertama kali menggunakan uTrack gitu. Nah, jadi ini adalah cara cepatnya untuk melakukan pencarian. Nah, terus di sini adalah list of issues based on filter yang kita lakukan di sini gitu ya. Jadi query-nya kita bisa cari di sini. Misalnya by me. Tadi gue bilang by me gitu, atau by project titik 2 apa nama projectnya, demo project, kayak gitu-gitu. Nanti dia akan muncul di sini project apa yang berkorelasi dengan demo project segala macam kayak gitu-gitu. Untuk detailnya ya gue nggak bisa ngejelasin semua dalam satu video, tapi bisa gue akan kasih taruh linknya di deskripsi di bawah, nanti teman-teman bisa ngelihat sendiri di sana, terus ya bisa cari-cari sendiri gitu, oke? Nah, terus abis itu itulah yang dimaksud dengan issues ya, kurang lebih tuh kayak gini. Lalu kemudian ada yang gue bilang tadi, ini gimmicknya yaitu dashboard ya. Gue jarang banget pakai ginian, cuman ya kalau misalnya mau pakai di dalam organisasi teman-teman ya dashboardnya kurang lebih kayak gini. Itu bisa melakukan query juga. Terus di sini ada base card kayak gini, dimana kita bisa memodifikasi card-cardnya based on whatever yang ada di sini. Widgetnya nih yang ada existing widget kita bisa taruh terus posisikan segala macam. Gue terlalu mager untuk bikin kayak ginian gitu ya. Dan gue jarang dipakai kalau di kantor kayak gini-ginian. Terus abis itu agile board. Nah, ini yang kemudian juga penting di luar dari issues tadi ya. Kalau issues adalah suatu pekerjaan atau list pekerjaannya. Nah, sekarang agile board ini adalah visual representasi dari pekerjaan tersebut. Sama yang gue bilang tadi kan. Tadi udah gue jelasin di slide panjang kali lebar kali tinggi. Jadi di sini ada state-nya. Kalau di kolom-kolomnya tuh biasanya ada state-nya, ada submitted, in progress, ada fixed dan segala macam-macam. Di mana state-state ini atau kolom-kolom ini kita bisa ganti atau bisa kita kita ubah base-nya. Kalau di sini jadi ini ada tombolnya board setting. Kita klik, kemudian kita bisa di sini ya, ada columns and swim lane. Nah, ini kita bisa merubah ininya berdasarkan apa? Apakah kita mau bikin kolomnya berdasarkan priority, tipe, subsystem, atau new custom field? Terserah lah, kita bisa merubah workflow-nya sesuka hati kita. Jadi ada columns-nya gitu ya. Nah, terus juga berdasarkan swim lanes-nya di sini kita bisa, kalau ini kan dia berdasarkan fitur-fitur ya. Jadi fiturnya di sini bisa fitur step untuk project administrator, ini sistem administrator untuk ini. Bisa juga diatur di board kayak gitu swim lane-nya. Atau kita bisa juga based on priority. Kalau based on priority kayak gini nih. Jadi add value. Nah, kayak gini ada critical, major, normal, bla bla bla. Oh, sorry. Ini biasanya tadi features ya. Apa nih? Affected versions, features, type, features kayaknya tadi. Feature kayak gini tadi kan. Nah, terus bisa juga based on valuesnya adalah misalnya priority, jadi swim lane. Nah, kayak gini nih, jadi maksud gue kayak gini. Jadi kalau misalnya kita punya suatu task tertentu, misalnya task create and edit issues gitu, misalnya task ini tuh tidak lebih penting dibandingin task stay informed. Stay informed itu adalah task yang kritikal yang memang harus dikerjakan secara cepat-cepatnya. Pokoknya ini buruan harus dikerjain kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan opsi di sini swim lanes-nya are identified by values and form field priority. Jadi kita setnya berdasarkan priority. Jadi kalau ada suatu task tertentu di mana task itu kemudian berubah state-nya atau prioritasnya dari mulai normal atau minor kemudian all the way up to critical, kita bisa tinggal tarik ininya. Ini by the way bisa ditarik ya kayak gitu. Bisa ditarik ke atas gitu. Jadi ini pekerjaan ini tuh penting gitu. Jadi kita bisa secara cepat untuk merubah-rubah ini kayak gitu. Prioritasnya dengan cara ngedrag and drop kayak gitu. Ya itulah kurang lebih ya. Jadi itu yang dimaksud dengan column dan swim lanes di agile board gitu. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya di sini ya mungkin gua nggak bisa ngejelasin secara lengkap karena memang di sini banyak sekali fiturnya di uTrack. Jadi kurang lebih nanti mungkin bisa cari di dokumentasinya
untuk lebih dalamnya soal U-Track ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus abis itu di sini biasanya di sini ya. Ini kalau dari atas dulu ini ada board lainnya. Jadi kalau misalnya di dalam U-Track kita bisa membuat banyak board. Board ini bisa merepresentasikan clients, bisa merepresentasikan suatu produk, bisa merepresentasikan suatu project atau juga ya apapun itulah ya bisa direpresentasikan di sini gitu. Kita bisa membuat board lagi dan merepresentasikannya atau membuat visual representasi yang baru dengan menggunakan board kayak gitu bisa di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya dalam suatu perusahaan itu nanti di sini akan ada listnya banyak gitu. Entah itu based on client, based on product, project, bodo amat ya, banyak lah di sini kayak gitu ya. Nah, terus di sini juga ada yang namanya sprint gitu. Karena di sini adalah agile board ya, tapi tergantung ya kita mau buatnya boardnya itu berdasarkan apa. Ini gue terlalu masuk lagi dalam nih. Ada based on Scrum. Nanti kalau ini kan berarti kan pakai sprint itu kan based on Scrum. Ada yang based on Kanban board kayak gitu-gitu ya. Nanti deh cerita videonya lain waktu gitu. Cuman di sini dari sisi agile board di sini sudah support dua metodologi yang paling populer untuk melakukan project management. Yang itu yang pertama adalah Scrum, yang kedua adalah Kanban gitu ya. Kayak gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan agile board. Again, mungkin gue mengulang lagi, dengan menggunakan visual representasi dari task seperti ini, kemudian kita jadi bisa lebih well informed untuk setiap task-tasknya. Kalau misalnya kita sebagai seorang manajer, kita akan jadi lebih mudah gitu untuk melakukan review suatu task, untuk melakukan tracking suatu task. Apakah suatu task tersebut sudah selesai, state-nya udah sampai mana, progress-nya udah sampai mana, kita bisa dengan mudah melihat di sini gitu. Tapi kalau untuk sebagai team member juga, kalau dengan menggunakan project management tool seperti ini, kita juga akan lebih mudah gitu untuk bisa ya memberikan updates gitu, karena semuanya tuh bisa direpresentasikan secara visual dengan menggunakan agile board ini. Nah, terus untuk masalah kolaborasi juga yang gue bahas dari tadi slide. Nah, itu ada yang gue sebut soal kolaborasi. Jadi ketika di dalam di dalam agile board ini kita bisa melakukan kolaborasi dengan cara sangat mudah. Caranya adalah ini kan dia tuh bentuknya adalah issues atau issues atau task gitu kan. Terserah lah menyebutnya apaan kan, user stories bodo amat. Terserah lah mau nyebutnya apaan. Kalau misalnya dulu dalam bentuk fisikal itu biasanya dalam bentuk sticky note atau tempel-tempelan kayak gitu kan. Nah, kalau kita mau melakukan kolaborasi caranya adalah sederhana, tinggal diklik 2 kali aja. Ini diklik 2 kali, nanti dia akan keluar pop-up. Nah, nanti di dalam pop-up ini kita bisa melakukan misalnya upload file terbaru, terus berkomentar di sini. Jadi, ini kerjaan yang ini gue masih bingung nih, bagian sini gimana caranya ya. Nah, itu bisa dikomentar di sini gitu. Jadi sehingga nanti mungkin atasannya atau seniornya bisa ngebantuin gitu dengan cara melakukan diskusi di tas tersebut kayak gitu-gitu. Nah, jadi bentuknya adalah kurang lebih kayak gini ya, issues atau sticky note-nya kurang lebih bentuknya tuh kayak gini. Jadi kalau mau melakukan kolaborasi bisa dengan mudah kayak gini gitu, di komentar, menambahkan file dan bla bla bla. Oh ya, tadi gue juga belum ceritain soal masalah issues itu isinya apa ya. Nanti ya, di sini ada issues, ada project, terus di sini juga ada ininya. Sabar ya, jadi gue baru ngebahas agile board dulu, oke? Jadi kurang lebih itulah agile board ya, dengan itu caranya untuk kita bisa melakukan kolaborasi dengan lebih mudah dengan menggunakan U-Track dan agile board ini. Lalu kemudian lanjut ke produk berikutnya atau menu berikutnya adalah report. Nah, ini bukan ranah gue. Jadi biasanya report ini di generate sama manajemen, di mana biasanya report-report ini digunakan untuk kebutuhan misalnya ya tadi burn down chart, atau misalnya mau melihat suatu progress state-nya udah sampai berapa persen segala macam, semuanya bisa di-track, employee performance, KPI, mager deh gue, pokoknya gitu-gitu deh. Bisa dilakukan report dengan menggunakan di menu ini tuh bisa di-generate reportnya. Sebagai contoh salah satu ini demo project issues per subsystem nih, bisa kelihatan.
issue tracking, project management, bla bla bla. Nanti bisa ya lihat-lihat sendiri. Ini juga gua datanya masih data-data demo gitu. Nah, terus kemudian lanjut lagi ada projects, di mana projects ini adalah ya project. Ya udah, project aja gitu. Project ini kita bisa berbentuk banyak hal. Salah satunya adalah misalnya client project gitu ya, atau bisa juga produk yang kita buat, atau jasa atau layanan yang kita buat. Kita bisa membuat project-project tersebut di sini gitu, dengan cara klik menu project. Di sini udah ada create project, tinggal bikin aja gitu. Nah, mungkin detailnya bisa baca di bisa baca di dokumentasi ya. Gua nggak akan gua nggak akan terlalu dalam gitu karena ini fiturnya banyak banget. Gua kalau jelasin semua satu-satu habis waktunya gitu kan. Cuman biasanya kalau di kantor gua itu biasanya kita tuh projects-nya based on misalnya ada formatnya gitu. Misalnya apaan klien, terus apaan kayak gitu nama projectnya kayak gitu kalau multiple client. Jadi ada prefixnya. Prefix itu misalnya kliennya misalnya Netflix, spasi strip projectnya apa, project One Piece, project Naruto, terserah lah, bodo amat kayak gitu-gitu. Jadi ada prefixnya untuk bisa mempermudah mengidentifikasi project ini tuh ke klien yang mana, ke project yang mana, ke produk yang mana, ke service atau layanan yang mana, kayak gitu-gitu sih. Jadi di project biasanya kalau di kantor gua kayak gitu. Nah, terus di dalam project itu sendiri kita juga bisa mengatur banyak hal. Ini again terlalu banyak gua kalau jelasin satu-satu ya. Cuman kurang lebihnya di dalam project ini kita bisa mengatur general info udah pasti, judul projectnya, state ya macam-macamnya itu bisa diatur di general info, akses siapa aja yang bisa mengakses, roles-nya, tim siapa aja yang bisa mengakses, user registered usersnya, fields, custom field apa aja yang bisa muncul di dalam project ini bisa kita set. VCS kalau misalnya kita mau mengkonekkan ini berhubungan dengan software management ya. Jadi kalau misalnya ada suatu project software gitu mau pakai misalnya adalah nyambung ke GitHub, ada Bitbucket-nya, version control system itu bisa disambungin ke project yang ada di U-Track kayak gitu. Ada notifications juga yang custom notification misalnya segala macam, ada both server integration, time tracking, workflow, bahkan kebanyakan lah. Intinya gitulah ya. Pokoknya bisa dicek di sini gitu dan bisa dibongkar-bongkar sendiri, baca dokumentasinya sendiri kayak gitu ya. Nah, terus abis itu di sini ada knowledge base juga, di mana knowledge base ini berisikan tentang ya knowledge base soal masalah suatu specific project. Ini pengetahuan-pengetahuannya tuh kayak gimana gitu. Itu bisa dilihat semua di sini. Kita bisa bikin knowledge base-nya di sini. Jadi udah integrated juga. Jadi siapapun bisa mengedit knowledge base tersebut gitu, berkolaborasi soal masalah knowledge gitu. Nah, terus habis itu di sini ada timesheet juga untuk kalau di kantor gua nggak terlalu pakai ini ya timesheet yang model begini. Biasanya kita pakai time tracking app yang berbeda lagi gitu. Nah, terus di sini juga ada Gantt chart ya. Again, gua nggak akan terlalu banyak kok kalau ceritain semua. Cuman kurang lebih kalau bisa di kantor gua biasanya kita lebih banyak involved di issues, agile boards, projects, udah that's it, kelar itu doang 3. Jadi issues, agile board, sama projects. Kalau project kalau misalnya gue suruh bikin project baru segala macam, agile board tadi untuk visual representasi. Jadi kalau misalnya melakukan suatu pekerjaan tinggal geser aja, tarik-tarik gitu. Oh, ini udah selesai, yang ini udah lagi di-discuss segala macam kayak gitu untuk bisa mempercepat proses update gitu. Jadi si bosnya tinggal ngelihat kalau mau ngelihat apa udah sampai mana kayak gitu-gitu bisa dilihat di agile board. Oh ya, terus yang mungkin yang terakhir sebelum gua pindah lagi ke slide. Jadi tadi ya, jadi di issues itu kan kalau di slide gue udah ceritain ya. Biasanya agile board ini itu dulunya sebenarnya itu dasarnya itu dari Kanban board ya, yang dibuat atau misalnya diusulkan atau dibuat pertama kali itu sama Toyota gitu di tahun berapa gitu. Nah, kemudian menjadi bentuk digital sekarang. Dulu kan pakai sticky note tuh ditempel-tempelin ya untuk
Ini yang ini udah sampai sini, yang ini udah sampai sini, pindah-pindah gitu untuk merepresentasikan state-nya dan untuk merepresentasikan pekerjaannya tuh pakai sticky note. Nah, sekarang karena bentuknya semua udah digital, jadi kita bisa menambahkan di dalam sticky note yang kecil itu, misalnya sticky note kayak gini gitu kan. Nah, di dalam sticky note yang kecil ini kita bisa menambahkan informasi-informasi lebih banyak gitu. Salah satunya adalah, nih gue kasih contoh ya, kalau misalnya kita mau membuat suatu project, suatu issues gitu. Nah, di dalam issues itu kalau kita mau membuat suatu isu, kita bisa mengassign, yang pertama adalah project-nya. Jadi suatu issues atau task suatu pekerjaan bisa dikategorikan berdasarkan project-nya. Suatu perusahaan nggak mungkin dong cuman punya satu project. Pastikan mereka punya banyak project. Makanya dalam suatu task itu kita bisa mengassign task tersebut ke suatu project gitu ya. Di sini nanti kita bisa assign project. Nah, terus habis itu ada prioritasnya yang tadi gue bilang. Udah pasti kan suatu task itu pasti punya atau pasti berhubungan dengan prioritas task tersebut gitu. Jadi bisa ada major, ada showstopper, critical, major, normal, minor, dan segala macamnya. Lalu ada tipenya juga, bug, kosmetik, ya bodo amat, baca sendiri lah ya, di sini ada banyak. Ada yang, nah gue bilang kan, ada yang nyebutnya task, ada yang nyebutnya issue, ada yang nyebutnya feature, epic, user store, bodo amat, selalu deh, bug. Bodo amat gitu, gue nyebutnya udah task pekerjaan gitu aja. Nah, state adalah state-nya sekarang udah sampai mana? Udah apakah baru dimulai, submitted atau baru dibuat? Ada yang open berarti sudah masuk ke dalam board, in progress, dan ya baca sendiri lagi di sini. To be discussed misalnya. Kalau to be discussed artinya tuh project-nya sedang diskusikan, sedang menunggu feedback dari klien dan segala macam. Assign nih, mau di-assign kemana? Subsystem, ini gue jarang juga pakai. Fixed version, again gue tidak terlalu biasanya kalau di kantor gue tidak terlalu nyambungin ini ke dalam VCS gitu ya, tidak melakukan integrasi secara langsung. Cuman biasanya kita pakai U-Track ini untuk kebutuhan project management aja gitu. Cuman ya again mungkin teman-teman ada yang pakai ini untuk nyambungin ke VCS, bisa ya kan, kita sama-sama belajar ya, mungkin bisa jelasin ini maksudnya apa. Gue juga jarang pakai soalnya fitur ini kayak gitu ya. Ini fixed versions, ada affected versions, ada fixed inbuilt, estimationsnya juga ada spend time-nya tuh berapa lama, bisa di set semua di sini kayak gitu. Ini ada juga watchers board dan segala macam. Mungkin detailnya bisa baca lagi di dokumentasinya mereka ya untuk atribut-atribut ini untuk masalah task. Jadi kayak gitulah. Nah, itulah yang dimaksud dengan U-Track. Nah, untuk pengalaman gue sendiri pribadi sih ya, jadi U-Track ini tuh sangat membantu banget ya. Dari dulu kalau dulu sih gue biasanya, karena mungkin gue IT ya, jadi gue biasanya tuh sangat-sangat menggunakan tools-tools yang cukup cukup keren atau cukup cutting edge kayak gini gitu. Jadi cukup modern gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mau mengadopsi ini juga ya bisa sebenarnya. Yang penting kita harus punya courage aja untuk yaudah gue mau belajar nih, gue mau coba nih kayak gini-gini. Karena menurut gue teriak-teriak digital juga sekarang udah kayak udah jadul banget gitu kalau misalnya lo masih pakai teriak-teriak digital gitu. Nah, Oke, sekarang kita mungkin langsung balik aja. Sebelum gue tutup, gue mau sharing pengalaman gue juga soal masalah U-Track ini ya. Jadi ini cukup ngebantu gue banget gitu ya dalam masalah pekerjaan gue gitu. Jadi saat gue bekerja tuh dengan menggunakan U-Track ini, gue sungguh sangat terbantu banget gitu ya. Jadi kadang-kadang gue pakai U-Track ini nggak cuman kebutuhan untuk pekerjaan aja, kadang-kadang untuk kebutuhan pribadi juga gitu, untuk bisa memanage kehidupan pribadi gue juga gitu. Jadi misalnya ada suatu pekerjaan yang gue mau lakukan setiap hari, misal contohnya adalah ngurus surat gitu ke RT, ke RW, atau misalnya ngurus-ngurus misalnya bayar apa gitu, subscription harus bayar tanggal sekian, bla bla bla, atau melakukan project lain yang mana, yang ini, yang itu gitu, untuk kebutuhan pribadi ya di luar dari kantor. Itu biasanya gue juga pakai U-Track juga sih, cuman kebutuhan pribadi ya. Nah, jadi itu sangat membantu banget, apalagi agile board tadi, issues gitu, dan itu juga sangat ngebantu gue untuk bisa memanage dan mengorganisasi tas-tas gue gitu. Nah, terus juga gue pengen
pengen tahu juga nih teman-teman, mungkin ada juga yang pakai U-Track selain gua gitu. Nah, pengalaman-pengalaman teman-teman semua yang udah pakai U-Track sebelumnya tuh kayak apa sih? Gue pengen tahu gitu. Apakah seneng atau mungkin ada problem-problem saat menggunakan U-Track? Gue pengen tahu gitu. Ya mungkin bisa bisa komentar di kolom komentar di bawah. Terus ya supaya kita bisa semua sama-sama belajar soal U-Track ini gitu ya. Oke. Gitu aja geng, gue sharing-sharing kali ini masalah U-Track. Again gue ngingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen biar gue tambah semangat bikin videonya. Ada website gue juga di situ, agusundoro.com, kalau pengen ngobrol-ngobrol sama gue di sana. Oke, thank you semua yang udah nonton, bye.